warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sahabat Harmoni Hukum. Bersua lagi kita pada episode kolaboratif hari ini bersama Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur LBH Makassar, Bapak Muhammad Haidir SH. Selamat pagi Pak Haidir. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Harmoni Hukum pada hari ini. Pak Haidir, ini kan menarik kita mencoba mencermati beberapa pekan terakhir ini. Kalau saya justru bilang bukan lagi pekan sebenarnya, dalam 1-2 bulan terakhir ini kita benar-benar diriuhkan dengan berbagai persoalan-persoalan pelanggaran HAM sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, terindikasi seperti itu. Jadi kita lihatlah penggusuran Pantai Merpati di Bulukumba yang hingga sehari ini kalau kita lihat ya sangat memilukan karena kemudian masyarakat belum mendapatkan tempat di mana mereka harus tinggal yang layak. Belum lagi peristiwa di Wadas, kemudian yang paling terkini yang banyak sekarang menjadi tontonan di Pulau Waunii, di kepulauan di Konawe, kepulauan di Waunii. Dan menurut saya ini ada pertarungan sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks pembangunan. Satu sisi, di sisi lain ada lingkungan, dan di sisi lain tentunya ada hak asasi manusia yang begitu terlanggarkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kawan-kawan di LBH tentunya memiliki concern untuk memberikan pendampingan dalam hal ini. Tapi tentunya hari ini kita akan fokus bicara tentang bantuan hukum struktural sebagai bagian dari peran yang dimainkan oleh teman-teman di LBH Makassar. Oleh karena itu, Pak Haidir, kira-kira menurut Bapak, bagaimana sih sebenarnya LBH Makassar ini merespon fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan notabene oleh pemerintah dengan dalih agenda pembangunan dan lain sebagainya. Silakan mungkin Pak. Jadi kalau kita bicara konstitusi ya, kita mulai dari konstitusi kita, itu sudah jelas mengatur bahwa negara kita ini adalah negara hukum, Yeah. atau bukan negara kekuasaan. Betul. Kalau secara teori kita bilang secara teori kan negara hukum itu adalah negara yang bercirikan dua hal. Yeah. Negara yang demokratis dan juga negara yang menghormati hak asasi manusia. Betul. Itu ada dua pilar bicara negara hukum. Kalau bicara konstitusi kan pastilah kemudian kita bicara soal perjanjian ya. Kalau bicara teori itu kan dia adalah perjanjian antara negara dan warga negara. Itu makanya konstitusi itu hanya bicara itu. Di mana haknya warga negara dan kemudian apa kewenangannya negara. Betul. Negara dalam hal ini pemerintah ya. Nah itu bicara konstitusi kita. Artinya apa? Dan bicara hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia. Betul. Sebagaimana diatur dalam dalam pasal-pasal konstitusi kita. Ya, betul sekali. Artinya apa? Bahwa sebenarnya negara, tujuan terbentuknya negara itu adalah bagaimana mewujudkan hak asasi manusia. Iya, betul. Nah, artinya negara itu kemudian diberikan, rakyat sepakat membentuk negara untuk apa? Untuk agar mereka bisa dilindungi hak asasinya. Iya. Persoalannya adalah saat ini kita melihat pemerintah itu ternyata tidak Iya, bukan malah melindungi, tapi malah bukan sekedar mengabaikan. Kalau saya lihat malah melanggar hak asasi manusia. Kita lihat misalnya, tapi malah berpihak kepada segelintir orang dalam satu perusahaan. Itu harusnya kan kalau kita bicara hak asasi manusia, kita bicara demokrasi ya berarti kita bicara soal kehendak rakyat. Ya. Bagaimana kehendak rakyat? Ketika rakyat berkehendak seperti itu ya seperti itulah harusnya. Yeah. Bahkan cara berhukum kita kehendak hukum itu adalah harusnya kehendak rakyat. Harusnya. Nah saat ini kita melihat banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi yang harusnya
itu uh, Bisa dihindarkan. bisa dihindarkan. Sepertinya memang pemerintah tidak memahami tentang hakikat negara itu Iya. gitu ya. Hakikat kita Iya. bernegara gitu. Harusnya kan kembali ke situ, bagaimana pemerintah itu memahami tentang hakikat bernegara. Bukan melindungi pengusaha, tapi harusnya memberikan perlindungan hak asasi kepada Iya, rakyatnya. betul. Ya. Jadi kalau kira-kira menurut Pak Haidir, dengan konteks yang terjadi seperti ini, berarti kan sebenarnya ada perbenturan antara konteks dengan konsep tentunya. Ya, jadinya dia tidak berjalan beriringan tentunya. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Haidir, peran LBH dalam Ya. harus memainkan posisi-posisi sentral seperti apa, Pak? Seperti itu. Ya, tentu saja LBH ya tujuan pertama kali pertama kali kemudian LBH dibentuk itu memang bertujuan dalam rangka penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. Itu tujuan LBH Makassar dan YLBHI untuk dan 14 kantor sekarang 17 kantor di Indonesia. Itu tujuannya. Nah, artinya bahwa karena LBH ini dia adalah bantuan hukum, bergeraknya untuk memberikan pendampingan, hukum kepada masyarakat. Tapi tidak sekedar mendampingi secara hukum. Ya, betul. Karena kita memiliki pandangan yang kami sebut sebagai bantuan hukum struktural. Ya. Bantuan hukum struktural tidak sekedar mendampingi yang konvensional yang biasa kita lihat mendampingi di kepolisian, betul, di kejaksaan, betul, atau sampai ke pengadilan, bukan sekedar itu. Tapi betul, juga kalau kita lihat misalnya beberapa aktivitasnya LBH tidak sekedar itu, memberikan pendidikan hukum salah satunya. Kenapa pendidikan hukum, pengorganisasian atau biasa kita sebut pemberdayaan hukum masyarakat. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa masyarakat sampai saat ini belum mengetahui, belum sadar tentang hak-haknya. Iya. Mungkin banyak yang tahu tapi belum mau, bahkan takut menuntut. Itulah kemudian kita butuh pengorganisasian, karena kalau semakin banyak orang akan semakin berani. Iya, betul. Semakin berani menuntut haknya. Kira-kira peran-peran apa, Pak, yang harus peran-peran yang harus lebih konkret supaya bisa jadi bahan input kepada sahabat Harmoni Hukum dimanapun mereka berada tentang bantuan hukum struktural itu, sebagaimana tadi Pak Haidir sudah jelasin sedikit nih dengan bedanya dengan bantuan hukum biasa. Kira-kira konkretnya akan seperti apa, Pak, peran-peran yang sudah dimainkan dan diperankan oleh perannya ada 3 ya. Iya. Pertama, bantuan hukum struktural melihat ada persoalan pada wilayah struktur hukum. Iya. Pada wilayah struktur hukum, sehingga LBH Makassar tentu saja akan berupaya mengubah struktur hukum dalam rangka memberikan kesejahteraan, karena konstitusi kita bilang kan di pembukaan bahwa salah satu tujuan negara itu adalah kesejahteraan. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Jadi perannya adalah mengubah struktur hukum. Di sini perannya LBH mendorong kebijakan. Makanya biasa kita mendorong kebijakan, misalnya di Bulukumba kemarin kita dorong ada satu peraturan gubernur yang berpihak kepada disabilitas, misalnya peraturan bupati yang berpihak kepada disabilitas, itu misalnya ya. Kemudian juga biasanya kita mengkritik beberapa aturan-aturan yang mungkin tidak berpihak. Itu adalah bagaimana kita mendorong kebijakan. Kemudian kedua, melakukan penyuluhan-penyuluhan, tapi tidak sekedar pemberdayaan hukum masyarakat. Kayak gitu. Di situ kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan, pengorganisasian. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kampanye. Ini dalam rangka kampanye itu memberitahukan dan untuk mendapatkan dukungan masyarakat tentang hak asasi itu. Khususnya kaitannya juga dengan pelanggaran HAM. Ya, tentunya tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian peran bantuan hukum struktural itu dilakukan baik dalam konteks pendampingan, kemudian pendidikan, kampanye dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sebenarnya kerja-kerja yang tentunya
menjadi ruang dan ranah dari teman-teman di LBH di seluruh Indonesia tentunya. Pak Haidir, kira-kira apa sih tantangan terbesar kita ini kalau di Sulawesi Selatan? Kalau kita sudah bicara dalam konteks pemberian bantuan hukum gitu. Karena menurut saya ini belum begitu masif dilakukan melihat pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat ya tiap hari semakin masif menurut saya. Itu kira-kira sih apa sih tantangan teman-teman di LBH ini Pak? Seperti itu Kalau juga. di LBH sampai saat ini mungkin juga saya salah ya menilai, tapi menurut yang saya lihat itu ada pada sumber daya. Sumber daya khususnya di sumber daya manusia. Kita sebenarnya ingin agar LBH ada di mana-mana. Iya. Tapi kemudian dalam melakukan rekrutmen juga kita tidak mau sembarangan ya. Betul. Pertama. Kedua, uh, apa? Ya ini kaitannya juga dengan sumber daya apa namanya keuangan. Uang, iya. Iya. Sumber daya Satu sih keuangan itu di satu paling sisi. iya benar-benar. Kita harus menyeimbangkan ya misalnya antara sumber daya keuangan dengan sumber daya manusia Betul. kita. Jangan sampai kolaps dan dampaknya juga ke organisasi jadi buruk. Itu satu. Kemudian kedua, pada wilayah eksternal di penegakan hukumnya tentu saja yang saya bilang tadi pemahaman pemerintah tentang bagaimana bernegara dan bagaimana hak asasi manusia itu ditegakkan ini masih sangat rendah. Makanya mungkin ya banyak sekali pelanggaran karena itu. Yeah. Entahlah, saya tidak paham, saya juga belum ini, harusnya ada penelitian ya kaitannya dengan itu. Karena ketika ada konflik misalnya horizontal antara pemerintah misalnya dengan korporasi, Iya. pemerintah malah lebih banyak berpihak ke korporasi. Betul. Yang seharusnya berpihak ke rakyat dong. Betul harusnya. Dia berpihak ke rakyat karena ya itu amanah konstitusi kita. Betul. Nah itu salah satu tantangannya. Nah, ya. Kalau dengan ini Pak, jadi kan sebenarnya berarti teridentifikasi dua persoalan dasar sebenarnya. Ya, persoalan SDM tentunya dan kemudian yang tidak kalah penting adalah sebenarnya lebih kepada persoalan finansial. Pak Haidir, kalau kemudian bagaimana dengan program-program bantuan hukum yang di Kementerian Hukum dan HAM? Itu ada nggak yang seperti itu Pak? Kalau yang saya tahu sih misalnya LBH UKBH kampus ada itu yang proyek-proyek Ya, itu kira-kira bisa nggak Pak dijadikan atau LBH punya ruang nggak untuk masuk ke program yang dari kementerian iya, itu? Betul. Saat ini LBH terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Artinya memiliki akses untuk mengakses anggaran ya. Betul. Nah, untuk mengakses anggaran bantuan hukum yang saat ini diselenggarakan oleh negara. Iya. Nah, hanya kan saya mau bilang ya, entahlah, saya mau bilang bantuan hukum yang disiapkan negara itu sepertinya setengah hati. Iya. Setengah hati. Betul ya. Ya, kenapa? Saya 3 tahun sebelum saya jadi direktur, 3 tahun mendorong kebijakan bantuan hukum di daerah. Di daerah, iya betul. Dan kalau mau diceritain mungkin perlu ada satu sesi lagi. Iya. Kendala-kendalanya dalam kendala yang sebenarnya tidak terselesaikan di saat kami mendorong itu. Iya. Ada beberapa misalnya di secara praktek di lapangan, salah satu contoh kecil di LBH misalnya orang konsultasi itu ini misalnya Iya. orang datang konsultasi itu tidak selesai kasusnya dan harus ditangani secara litigasi misalnya. Iya, betul. Sementara itu tidak boleh double budget di PPHN. Iya, betul. Iya. Tidak boleh double Iya, pan. pemandangan. Ya. Padahal kan sebenarnya bukan double pan ya kalau kelihatannya. Iya. Karena berbeda perkara. Betul. Berbeda perkara, berbeda layanan. Nah, itu persoalan satu. Kemudian ada banyak persoalan sih sebenarnya, termasuk juga kalau kita mau pakai semua yang 3 hal tadi yang bantuan hukum struktural itu,
mendorong kebijakan itu anggaran negara itu tidak akan cukup. Cukup, betul. Karena 5 juta itu tidak akan cukup ya. Iya, betul. Karena satu kasus itu bisa berdimensi sampai 5 ya. Satu kasus bisa berdimensi 5 layanan. Ya, 5 layanan, betul. Karena dia saling bertaut satu Iya. dengan yang lain. Misalnya satu kasus, misalnya di Kodingareng. Iya. Kasus Kodingareng itu tidak sekedar mendampingi dia di Betul. kepolisian saat dia dikriminalisasi kemarin. Betul. Tapi juga kita masuk memberikan pendidikan hukum. Betul. Kita mengorganisasikan mereka. Ya, Kita- ada fungsi-fungsi lain. Iya. Benar. Karena ya bukan LBH namanya, bukan bantuan hukum struktural namanya ketika itu tidak dilakukan. Iya, betul. Karena memang tupoksinya ada di Iya. situ. Ya, seperti itu. Justru di situ pentingnya kita bicara soal itu kan kenapa ada kriminalisasi misalnya karena masyarakat tidak tahu kalau saya Ya. melempar itu kan kemarin tuduhannya ada bom molotov ya. Iya, Kalau saya melempar bom molotov itu bisa berdampak ke saya. betul. Bisa ada kriminalisasi. Hal-hal yang seperti ini misalnya berdemonstrasi itu penting tapi dengan cara-cara damai. Cara-cara damai, ya, betul. Kayak gitu. Itu hal yang perlu sebenarnya salah satu hal yang perlu ditanamkan ke masyarakat. Jadi memang mengedukasi masyarakat ini jadi PR tersendiri Iya. juga, Pak, ya, khususnya. Dan Karena kalau tidak kembali ke kita juga. betul. Ada persoalan belakangan ya ke kita juga. Iya. Data mau didampingi bahkan beberapa kasus Iya. harus dialihkan misalnya kasusnya kasus tanah misalnya. Tapi karena tidak paham dia bongkar Ya. pagarnya orang Orang jadi pengrusakan. jadi pengrusakan. Iya. Kita tidak fokus lagi ke tanahnya, kita fokus ke pengrusakannya. Pengrusakannya. Dua Iya. item yang tentunya berbeda. Dan ini kemudian menjadi, ya, kalau saya sih melihatnya menjadi sebuah tantangan tersendiri sebenarnya. Tapi kira-kira Pak, kalau dengan Kementerian Hukum dan HAM sehubungan dengan proyek anggaran yang mereka punya dengan anggaran yang sangat terbatas seperti itu kira-kira ada enggak Pak proses dialogis yang dilakukan dengan mereka kira-kira untuk memberikan pandangan loh. Ini kalau kerja-kerja LBH itu beda dengan kerja-kerja UKBH kampus yang jadinya bisa jadi part per part satu kegiatan memang satu mata anggaran, tapi kalau LBH itu bisa ada satu kegiatan tapi ada 5 aktivitas yang berbeda. Kira-kira ada nggak Pak seperti proses dialog seperti Banyak itu? sih, beberapa kali kita dialog ya. Tapi memang sulitnya ini karena ada oh ya sebelumnya saya mau bilang bahwa membantu sih memang ini Ya. apa Program ini Pak program ya. ini yang sangat membantu karena kalau dulu sebelum ada program ini kita benar-benar benar-benar nggak Iya, benar-benar. ini tidak ada operasional Betul. gitu. Bahkan bayar listrik pun sulit. Iya. Nah setelah ini kemudian ya ada yang kemudian teman-teman mendampingi sudah bisa Iya. dapat Ada yang bisa operasi- diisi iya. operasionalnya Pak. Nah, Ya. Betul. tapi kemudian apa ya memang masih ada kekurangan ya Iya, dan seharusnya memang kita perlu mendorong itu. Iya. Ya dialog sih sering ya dalam setiap evaluasi. Nah itu masalahnya karena kita tidak langsung ke pembuat kebijakan. Iya, betul. Karena ini nanggung sih sebenarnya harus nyantol dulu ke sini Iya. dan nanti Kanwil di sini baru bicara Iya. di kementerian. Kita bicaranya ke Kanwil sering. Iya, betul seperti itu. Oke, sahabat Harmoni Hukum, saya kira semakin menarik sebenarnya bagaimana sih peran-peran LBH dalam hal ini dan tentunya secara khusus LBH Makassar bagaimana peran pendampingan, peran pendidikan, peran kampanye sebenarnya harus terus dibunyikan, harus terus digaungkan mengingat betapa pentingnya dan sebenarnya masyarakat kita begitu rapuh sebenarnya khususnya dalam memahami hak-hak yang harus mereka lakukan. Ya, sahabat Harmoni Hukum, tadi kita sudah coba elaborasi sih sebenarnya bagaimana bermanfaatnya program dari Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks pemberian insentif dalam tanda petik untuk program yang dijalankan bagi semua lembaga bantuan hukum atau unit konsultasi bantuan hukum yang terakreditasi yang tentunya besarannya itu akan sangat dipengaruhi oleh level akreditasi Pak ya. Kalau saya tidak salah ada C, B dan A ini juga kami. Tetapi saya kira poinnya bahwa program dari pemerintah ini sangat baik tentunya dan sangat membantu, tetapi catatan
di sisi lain kemudian kita masih membutuhkan sebenarnya hal lain sebenarnya dari program ini yang tentunya bisa dibuat lebih cair ya, lebih cair karena kemudian di grassroots ini masyarakat kita sebenarnya kondisinya tidak seperti itu. Ya, Pak Haidir, ini kan tadi saya sudah singgung sedikit tentang keberadaan UKBH kampus. Dan kalau di Makassar ini sependek pengetahuan saya ada jejaring para unit konsultasi dan bantuan hukum ataupun lembaga bantuan hukum kampus yang eksis, juga mereka mengakses ke program yang disiapkan oleh kementerian. Tetapi bagaimana sih sebenarnya pola jejaring yang dibangun dengan LBH Makassar? Karena menurut saya, ini mungkin saya yang salah, sahabat Harmoni Hukum. Saya melihat koordinasi ini belum begitu terbangun gitu. Sehingga kemudian seolah-olah ketika kita bicara ada persoalan bantuan hukum yang harusnya pro bono, semua didorong, nih LBH ambil dong gitu. Kan seharusnya tidak seperti itu menurut saya, karena berjuang itu kita harus berada pada line yang sama. Kira-kira bagaimana sih Pak, teman-teman atau Bapak sebagai Direktur LBH Makassar melihat persoalan ini, dan kira-kira apa sih yang kita harus lakukan untuk jembatan dengan UKBH kampus ini Pak? Silakan. UKBH itu sebenarnya kalau memiliki posisi strategis, sangat strategis menurut saya. Pertama, kedekatannya dengan kampus. Betul. Dan kedekatannya dengan mahasiswa. Yeah. Nah, sebagai organisasi yang dekat dengan kampus, dia pasti dekat dengan banyak profesor, betul, akademisi ya, yeah, yang di LBH sebenarnya juga membutuhkan peran akademisi dalam setiap kerja-kerja bantuan hukum, khususnya yang sifatnya litigasi HAM, ya, litigasi HAM. Misalnya kita ambil contoh beberapa kasus yang ditangani LBH itu banyak membutuhkan ahli. Yeah. Tidak sekedar ahli hukum, ahli lingkungan, ahli ahli ekonomi misalnya, itu kita membutuhkan banyak ahli, dan kampus lah sebenarnya tempatnya. Iya, yeah, betul. Posisi UKBH itu dekat di situ. Iya, betul. Kolaborasi itu harusnya di situ salah satunya ya. Nah, itu satu. Kemudian kedua tadi soal posisi dia yang dekat dengan mahasiswa. Yeah. UKBH itu harusnya menjadi tempat kaderisasi mahasiswa ya. Yeah. Dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kedermawanan salah satunya, nilai-nilai bahkan nilai praktek-praktek hukum. Yeah, betul. Sebelum misalnya mereka direkrut di LBH, dan itu menjadi posisi pentingnya salah satunya ya. Iya, betul. LBH membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang memiliki pemahaman hak asasi yang baik. Dan lain-lain ya. Tentu saja memiliki kemampuan praktek, dan memang ketika UKBH memposisikan diri seperti itu menjadi satu bentuk kolaborasi, itu satu. Kemudian kedua UKBH bisa menjadi jaringan yang sangat strategis dengan begitu. Jadi memang sebenarnya ini mungkin yang perlu dikonkretkan. Mudah-mudahan teman-teman UKBH di Sulawesi Selatan, khususnya jika teman-teman mendengarkan atau mengikuti tayangan kami dengan LBH Makassar, ini menjadi sebuah entry point sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk membangun sebuah pola kerjasama, karena kemudian kita mengusung isu yang sama sebenarnya. Jadi kan isunya sebenarnya sama, memberikan bantuan hukum sebenarnya. Dan ini yang mungkin hanya polanya LBH berada di area bantuan hukum struktural, dan teman-teman di UKBH misalnya di bantuan hukum biasa. Tetapi intinya bahwa isu yang digarap sebenarnya kurang lebih hampir sama, dan ini kemudian harus menjadi tantangan. Terus kalau dengan kampus sendiri Pak, bagaimana sih sebenarnya kira-kira kalau UKBH kan memang benar bagian dari kampus, tapi mungkin enggak Pak kalau misalnya Fakultas Hukum Unhas misalnya berkolaborasi membangun MOA misalnya dengan LBH Makassar sehubungan tadi misalnya ketersediaan akan narasumber misalnya Pak. Nah, jadi mudah-mudahan misalnya kampus bisa menyiapkan narasumbernya, jadi ketika terjadi ada persoalan yang ditemukan, ada kasus yang ditangani, harusnya LBH dengan mudah mengakses ke kampus. Dan itu juga mungkin saya lihat belum begitu ini Pak ya,
atau apakah ada kerjasama yang dibangun LBH Makassar dengan Kemarin Fakultas sih ada Hukum? beberapa kerjasama ya, khususnya untuk kemarin dalam rangka mendorong pengembangan etika etika penegak hukum dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Iya. Tapi kan harusnya lebih jauh ya, misalnya kolaborasinya pada wilayah kerjaan kita ya. Iya, betul. Kita punya asupan bisa banyak punya asupan terkait teori-teori terbaru dari kampus, dan sebaliknya kita bisa memberikan input tentang praktek-praktek ke kampus tentang praktek-praktek. Di satu sisi juga kita kan sebenarnya juga ya, kalau mungkin teman-teman itu punya keahlian, tapi keahliannya kadang-kadang juga tidak dibutuhkan oleh satu kasus tertentu. Iya, betul. Atau memang tidak bisa jadi ahli karena dia kuasanya dia yang menggugat gitu. Iya, betul. Sehingga memang butuh ahli dari kampus. Kadang-kadang kita membutuhkan ahli dari kampus, dan itu bisa jadi bentuk kolaborasi. Iya, betul. Sebenarnya. Dan ya saya sih berharap ya ada yang seperti itu. Oke. Jadi sahabat Harmoni Hukum, memang sebenarnya salah satu peran yang harus konkretkan oleh kampus hari ini dengan model Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang kita sebutnya, harusnya ada ada PKS, perjanjian kerjasama yang lebih konkret sebenarnya, yang mudah-mudahan setelah setelah channel ini hari ini, setelah tayangan hari ini, kita di beberapa minggu ke depan kita bisa mengkonkretkan mungkin Pak Haidir. Ya. Saya pernah berpikir seperti ini, Pak. Iya, gimana dulu tuh? Kapan itu? Saya bicara sama ada kampus hukum yang di Sinja itu. Iya. UKBH itu posisinya misalnya ya ketika ini, atau LBH juga sebenarnya bisa mengajarkan praktek sejak awal itu di LBH. Yeah. Dan itu jangan pakai mekanisme KKN yang cuma 2 bulan. Iya, betul. 1 tahun dikasih mahasiswa di pintar semua itu bikin gugatan malah. Betul. Atau magang lah yang skema 6 bulan, Pak. Kalau kami di kampus itu magang skema 6 bulan. Itu. Bisa dikasih magang 6 bulan di LBH. Itu saya bisa jamin mereka jangan minta gugatan kalau 6 bulan itu belum. Iya. At least di mata kuliah hukum acara mereka bisa paripurna, Pak, ya, 6 jadi bulan itu. Bahkan tidak sekedar memahami bagaimana orang beracara di pengadilan, bagaimana jaksa menuntut, dan bagaimana polisi melakukan penyelidikan, tapi bahkan memahami tentang bagaimana hukum tumbuh di masyarakat. Iya, betul. Karena mereka harus ke masyarakat memberikan pendidikan hukum. Ya harusnya itu 1 semester juga sebenarnya. Iya, betul. Itu 1 mata kuliah. Ya, saya kira itu mungkin yang akan kita coba konkretkan, Pak. Setelah bincang-bincang ini mungkin kita akan coba konkretkan di pada beberapa minggu ke depannya, dan saya kira ini adalah kenapa kemudian kita harus tayang hari ini dengan ini, ternyata solusinya ada jadinya bagaimana mendekatkan praktisi dalam hal ini teman-teman di LBH dan kampus yang sesungguhnya lebih banyak bicara dalam ruang-ruang atau ranah-ranah yang sangat. Ya, kembali lagi sahabat Harmoni Hukum, Pak Haidir, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Harmoni Hukum, dan informasi yang Bapak berikan khususnya dalam konteks bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh teman-teman LBH dengan segala bentuk ritme, tantangan, dan kemudian proyeksi masa yang akan datang, termasuk tadi bagaimana kita berpikir untuk mengkonkretkan bagaimana kampus lebih dekat dengan itu mungkin yang menurut saya masih agak terlalu jauh. Ini saatnya dengan setelah tayangan ini teman-teman sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada akan menjadi upaya konkret bagaimana kampus didekatkan sebagaimana yang diharapkan oleh kementerian tentunya, jadi supaya kampus termasuk Fakultas Hukum Unhas bisa lebih dekat, karena sebenarnya inilah sebenarnya universitas yang sesungguhnya di luar sana sebenarnya. Dan terima kasih banyak Pak Haidir untuk kehadiran Bapak, luar biasa hari ini bisa membantu kami di mengkampanyekan dan memberikan informasi kepada khalayak tentunya. Dan saya harap pertemuan kita hari ini bukan pertama dan terakhir, tetapi sesungguhnya adalah sebuah pertemuan ini yang pertama dan akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk kalau kemudian kita bisa berkolaborasi khusus dengan Harmoni Hukum untuk melakukan agenda-agenda kampanye, itu mungkin akan lebih baik lagi.
Dan semoga diskusi ini dapat mencerahkan kita semua sahabat Harmoni Hukum dan masyarakat umum dimanapun Anda membaca dan mendengarkan cerita-cerita kami hari ini. Dan jika kemudian ada kebutuhan akan bantuan hukum, maka tentunya atau kemudian masyarakat yang berhadapan dengan hukum tentunya tentunya bisa ke Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Tetapi yang harus diingat bahwa tidak semua persoalan, tidak semua kasus harus didorong ke LBH Makassar, karena tadi sudah disampaikan bahwa ada tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan termasuk di dalamnya persoalan khususnya di sumber daya manusia yang sangat terbatas, dalam arti bukan kapasitas ya, kita tidak bicara kompetensinya, tapi kita bicara keterbatasan orang ya, keterbatasan orang yang ada di LBH. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan kolaborasi yang akan kita lahirkan dengan UKBH kampus, sehingga kerja paralel ini bisa dilakukan dan tentunya bisa menghidupkan bagi kita semua. Terima kasih banyak sahabat Harmonikum, sekali lagi terima kasih banyak Pak Haidir untuk kesempatan Bapak pada pagi hari ini. Dan jika ada saran komentar maka bisa disampaikan pada kolom komentar di channel Harmoni Hukum, dan itu adalah sebuah bentuk kepedulian dan atensi sahabat Harmoni Hukum terhadap channel ini yang memang memfokuskan pada edukasi hukum dan konsultasi. Terima kasih. Salam Harmoni Hukum, masyarakat damai, and ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.